Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung gitu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Salam sejahtera semuanya, Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagi Anda yang berbahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, salam sejahtera. Bahasa Yahudinya Shalom Aleichem, yang artinya damai sejahtera besertamu, ya, atau damai besertamu. Yang kemudian juga diikuti atau ditiru dalam bahasa Arab menjadi Salam Alaikum. Oke sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Pada video kali ini tujuannya adalah untuk edukasi ya teman-teman ya. Jadi tujuannya sekali lagi untuk edukasi. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Oke teman-teman ya, jadi video kita ini masih terkait dengan gonjang-ganjing Al-Zaitun ya, dimana Pak Panji Gumilang sudah mulai mengalami pemeriksaan atau penyidikan begitu kira-kira ya, dengan tuduhan penistaan agama ya. Dan salah satu alasannya atau yang dijadikan yang dianggap sebagai penistaan agama adalah karena salam Yahudi yang diucapkan di pesantren Al-Zaitun ya. Ini memang agak aneh teman-teman, karena sekitar 14 atau 13 tahun yang lalu ya, di jamaahnya Cak Nun ya, MH Ainun Najib, itu juga pernah dinyanyikan Hafenu Shalom Aleichem. Hafenu Shalom Aleichem alias salam Yahudi ya. Itu dikumandangkan ya di jemaahnya Cak Nun, MH Ainun Najib ya. Jemaahnya Kiai Kanjeng gitu ya. Nah, tapi anehnya nggak ada yang protes. Ketika MH Ainun Najib atau Cak Nun, suaminya Novia Kolopaking itu, dengan jemaahnya mengumandangkan salam Yahudi, Hafenu Shalom Aleichem. Nggak ada yang protes. Tapi giliran, ini kan biasa mau pemilu ya, nyari gara-gara ya. Para politikus-politikus busuk itu nyari gara-gara ya. Di pesantren Al-Zaitun yang konon adalah pesantren terbesar di Indonesia ya, Panji Gumilang mengajak atau mengajari para santrinya untuk menyanyikan Shalom Aleichem. Wah, langsung dituduh penistaan agama. Harus ditangkap ini, polisikan, penjarakan. Wah. Ya, ini memang aneh ya teman-teman. Tapi dengan segala hormat, dengan segala ketegasan saya harus katakan ya, bahwa orang-orang siapapun Anda yang menuduh bahwa ucapan Shalom Aleichem adalah penistaan agama. Nah, sekali lagi ya, siapapun Anda yang menuduh bahwa salam Yahudi yaitu Shalom Aleichem, yang artinya adalah damai sejahtera besertamu ya, itu dianggap sebagai penistaan agama. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak paham agama sama sekali. Mereka tidak paham agama, mereka tidak paham agama Islam juga ya. Dan kemungkinan besar ya, kemungkinan ya, mereka ini adalah termasuk orang-orang yang IQ-nya atau tingkat kecerdasan otaknya, kecerdasan pikirnya ya, itu jangan-jangan selevel dengan IQ-nya gorila, atau jangan-jangan lebih rendah ya. Mungkin setara dengan IQ-nya simpanse. Oh, tenan. Hayu. Ho, 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 ho.
Oke, my friends, anywhere, everywhere. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang mengandung edukasi ini ya, saya mengajak teman-teman menyimak cuplikan video ya yang beredar di stasiun televisi beberapa hari ini ya. Kesaksian yang disampaikan oleh Mas Bro Lucky Hakim. Ya, demikian cuplikan videonya. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung gitu. Ya saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan. Ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain kan gitu. Baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Bahkan saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu bahasa depannya tuh Shalom. Oh Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan itu. Ya ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal. Kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin. Setelah itu ya duduk terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan itu sesuai dengan konten pada saat itu satu suro. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dan kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya di pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa satrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Nah ya, itu ya cuplikan videonya. Jadi Lucky Hakim ini ya, mungkin mewakili sebagian dari Anda yang ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi juga menjadi seperti Lucky Hakim. Belum paham. Bahkan merasa aneh, merasa berbeda dengan Shalom Aleichem. Padahal Shalom Aleichem, ini bahasa Yahudi ya, itulah cikal bakal yang dalam bahasa Arab menjadi Salam Alaikum. Shalom. Huruf O-nya ke bahasa Arab menjadi A. Shalom. Ya. Shalom Aleichem. Salam Alaikum. Nah, ya, ternyata banyak orang yang belum paham. Sebagaimana tegas dikatakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih ya, bahwa umat Islam itu dengan kasus yang kemarin itu ya, umat Islam itu terbukti banyak yang belum paham dengan ajaran agamanya sendiri. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Sahabat-sahabat ya, saya pernah tahu dari satu hadis ya. Ya, salah satu hadis ya mengatakan bahwa agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di awal Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam di tanah Arab itu, agama Islam ini dianggap oleh masyarakat tuh sebagai ajaran yang aneh, ajaran yang asing. Nah, kemudian di hadis itu dikatakan bahwa nanti suatu saat ya, di masa yang akan datang, Islam akan kembali menjadi agama yang aneh dan asing. Nah, nampaknya apa yang disampaikan oleh hadis itu tergenapi. Ya, tergenapi juga di masa sekarang ini. Banyak orang yang ketika ditampilkan atau diberitahu ajaran Islam yang sejati malah merasa, loh kok gini? Kok aneh? Kok berbeda? Asing ya? Nggak wajar. Nah, padahal ini ajaran Islam yang asli. Islam yang asli ya. Shalom Alaikum itu memang berasal dari Shalom Aleichem dari Yahudi. Ya, sekali lagi teman-teman. Shalom ke bahasa Arab menjadi huruf O-nya menjadi hamzah menjadi A. Shalom. Ya, sama seperti nama Yesus. Yesus itu dalam bahasa
Aramik bukan Arab ya, Aramik ya, Ibrani modern, bahasa Yahudi ya. Iso ya, Iso Hamasya. Iso ke bahasa Arab menjadi Isa Al-Masih. Iso Hamasya ke bahasa Arab menjadi Isa Al-Masih. Nah, Iso huruf O-nya menjadi A, Isa. Nah, begitupun dengan kata Shalom ya. Shalom Aleichem. Salam alaikum. Begitu. Ya. Tetapi ya itulah, banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad. Ketika diajarkan atau diberitahu hal yang sebenarnya, terkaget-kaget. Dan bukan hanya kaget-kaget, fatalnya malah mereka ya. Mereka, mungkin tidak Anda, mungkin belum tentu termasuk Anda ya. Tapi mereka yang IQ-nya mungkin selevel dengan level IQ-nya gorila. Malahan ketika diberitahu kebenaran ini, bahwa Assalamualaikum itu berasal dari Shalom Aleichem, malah marah-marah. Bahkan menyuruh orang, polisikan, tangkap, penjarakan, penistaan agama. Nah, inilah yang terjadi. Bahkan lebih parahnya ya, banyak orang, ya ini bukan hanya masyarakat, bahkan selevel ustadz-ustadz ya, model Abdul Somad dan konco-konconya itu ya. Ustadz Abdul Somad dan teman-temannya itu mengajari jemaahnya untuk anti kepada Yahudi. Nah, inilah orang-orang yang kalau dalam istilah pepatahnya itu bisa disebut, ini orang-orang seperti kacang yang lupa sama kulitnya. Jadi kalau Anda ngaku Islam, berani ngaku Muslim, tapi Anda begitu antipati dengan Yahudi, Anda itu ibaratnya kacang yang nggak tahu, nggak kenal dengan kulitnya. Kacang lupa sama kulitnya. Sebab faktanya sebenarnya ajaran agama Islam yang asli ya, ini kita ngomong Islam yang sejati ya, Islam yang asli. Agama ya. Agama Islam yang asli yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak lepas dari Yahudi. Sangat erat hubungannya dengan Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran dalam surat Yunus ayat 90 dikatakan, itu Tuhannya Israel, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya bangsa Yahudi. Ya, kemudian contoh yang lain, istilah nabi. Nabi, kalau Anda baca di Al-Quran, nabi-nabi yang di Al-Quran kan 90% itu kan nabi-nabinya orang Yahudi semua. Ya karena memang nabi itu asalnya dari Yahudi, dari kata nevi. Ya artinya pemberi peringatan. Ya, penunjuk arah. Pemberi peringatan, penunjuk arah. Nah, sekarang berkembang jadi istilah navigasi. Navigator, yaitu dari kata nevi. Ya, yang ke bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga menjadi nabi. Ini jelas dari Yahudi. Ya, kemudian apalagi yang dari Yahudi? Ya, di video terdahulu kita sudah sampaikan ya, edukasi dari Ustadz Muhammad Nasih, ya, Dr. Muhammad Nasih. Juga mengungkap fakta bahwa bukan hanya Assalamualaikum yang berasal dari Yahudi, Shalom Aleichem, tapi juga ucapan Bismillahirrohmanirrohim itu juga dari Yahudi. Dan bukan hanya itu, bahkan tradisi sholat, ya, sholat, ya, itu juga ternyata dari tradisi Yahudi. Ya, dan beberapa hal-hal lainnya yang banyak mengadopsi atau meniru dari Yahudi ya. Bahkan ya, teman-teman, ada salah satu ustadz ya, yang tegas menyatakan bahwa kemungkinan besar dalam diri Nabi Muhammad itu ada darah atau DNA Yahudi juga ya. Demikian cuplikan videonya. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Coba lihat sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Nah ya. Jadi kalau Anda merasa anti dengan Yahudi, benci dengan Yahudi, Anda itu jelas-jelas kalau ngaku-ngaku sebagai Muslim, Anda adalah orang-orang yang sebagaikan kacang yang lupa atau tidak kenal dengan kulitnya. Teman-teman ya, adalah sebuah fakta kitabiah ya, fakta Qur'aniyah ya, fakta Al-Quran ya, bahwa Bani Israel atau orang Yahudi, bangsa Yahudi ya, itu pernah dilebihkan oleh Allah. Ada dua, saya mendapati sekitar ada 2 ayat di Al-Quran mengatakan bahwa bangsa Israel itu pernah dipilih, dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Itu perkataan Al-Quran sendiri. Dan
fakta benar tidaknya perkataan Al-Quran kita bisa uji di dalam dunia nyata, teman-teman. Faktanya sekarang memang orang Yahudi atau bangsa Yahudi itu memiliki kelebihan dari bangsa lain. Teknologi paling canggih di dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu adalah made in Yahudi. Teknologi pertanian, teknologi apalagi informasi ya, IT, sekarang internet ya. Anda setiap hari pakai WhatsApp, pakai internet, pakai TikTok, nonton YouTube ya. Semua komunikasi-komunikasi dunia ini adalah hasil ide atau gagasan orang-orang Yahudi. Ya. Teknologi apalagi? Teknologi kesehatan, ya. Rumah sakit yang canggih. Itu semua teknologi Yahudi. Jadi setiap hari kita ini disokong atau ditopang kehidupan kita sehari-hari ini oleh jasa-jasanya bangsa Yahudi. Nah, sehingga benar kesaksian Al-Quran bahwa orang Yahudi pernah dipilih, diberikan kekhususan, melebihi bangsa-bangsa yang lain. Nah, tapi fakta ini masih banyak orang yang menutup mata ya. Itu ya, Yahudi atau Israel dari sisi bangsa ya. Tetapi dari sisi makna ya, Yahudi atau Israel ya, Yahudi ini juga bermakna secara filosofis. Kalau Anda membuka Alkitab dikatakan Yahudi yang sejati, yaitu di kitab Roma dikatakan. Yahudi yang sejati itu bukan bangsa, tapi siapapun manusia yang sudah tercerahkan, manusia yang hidupnya secara rohani, itu juga bisa disebut sebagai Israel yang sejati atau Yahudi yang sejati. Nah, demikian juga pernah disampaikan oleh Ustadz Saiful Karim. Yahudi yang sejati itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasoro. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyoro itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja. Yang diajarkan kebencian pada orang belum tuntas belajarnya sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian apapun yang dilakukan orang salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Iya, sahabat-sahabat, betul sekali apa yang disampaikan Ustadz Kiai Saiful Karim ya. Orang kalau sudah merasa benar, merasa pinter, ya sudah kadung diliputi kebencian, asal benci aja dengan Yahudi ya. Orang-orang seperti ini sudah nggak bisa ditolong ya. Kalau pakai istilahnya Yesus ya, Yesus atau Nabi Isa. Di dalam Injil Matius pasal 7 ya, saya bacain ayatnya ya. Matius pasal 7 ayat 6 ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Ya. Jadi ini Yesus atau Nabi Isa berbicara dengan perumpamaannya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bagus, edukasi yang bagus, ajaran yang benar, tapi yang menerima adalah orang-orang yang level tingkat IQ-nya, kecerdasan IQ-nya, ternyata selevel dengan gorila atau bahkan lebih rendah, ya, selevel dengan simpanse. Itu ibaratnya kita memberi mutiara kepada anjing atau kepada babi. Barang berharga diberikan kepada anjing, kepada babi. Anda bukannya terima kasih, bukan malah diserodok. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran ini, kebenaran Islam yang sejati ya, Islam yang hakiki. Ketika diberitakan kepada orang-orang yang ternyata masih belum paham Islam, Anda bukannya, terima kasih mas, terima kasih pak, bukan. Tapi Anda akan diserodok. Karena mereka ini seperti istilahnya Yesus, mereka itu seperti anjing, seperti babi. Maka ketika, ini contoh nyata ya. Seorang Panji Gumilang mengajarkan kebenaran ini, bahwa salam alaikum
itu maknanya sama persis dengan Shalom Aleichem. Maka dinyanyikan Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, 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 Shalom Aleichem, Havenu Shalom. Apa yang terjadi? Ini mutiara. Disampaikan oleh Panji Gumilang ini mutiara. Tapi ketika mutiara diberikan kepada anjing-anjing dan babi-babi, ya, alias orang-orang yang IQ-nya selevel dengan gorila atau bahkan lebih rendah ya, mungkin selevel dengan simpanse, apa yang terjadi apa? Penistaan agama, polisikan, tangkap, penjarakan Panji Gumilang. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Ya, begitupun ini contoh kasus yang lain. Beberapa tahun yang lalu, Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Ini kan seorang yang bersikap jujur, berani dan jujur. Ini mutiara. Orang-orang jiwa-jiwa seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya, itu mutiara bagi bangsa Indonesia. Tapi ketika mutiara itu diberikan kepada anjing atau babi, kita diserodok teman-teman. Akhirnya apa? Ahok dipolitisir, dituduh menista agama dan dipenjarakan. Inilah Ahok itu mutiara. Ya. Ahok itu mutiara bagi bangsa Indonesia. Tapi bagi mental-mental babi dan anjing-anjing, Ahok diserodok. Nah, begitupun dengan ajaran-ajaran seperti yang disampaikan Ustadz Muhammad Nasih. Ya. Ustadz Muhammad Nasih kan mengajarkan bahwa bismillah itu berasal dari Yahudi, sholat itu juga tradisi Yahudi, Assalamualaikum itu juga berasal dari Yahudi, dari Shalom Aleichem. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang juga disampaikan oleh Panji Gumilang, ya, ajarannya ya. Ajaran yang disampaikan Panji Gumilang. Ini mutiara sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Tapi karena yang menerima adalah dalam tanda kutip babi-babi dan anjing-anjing. Ya, saya mengutip kata-kata Yesus ya. Matius 7 ayat 6. Jangan memberikan mutiara kepada anjing dan babi. Karena kamu akan diserodok nanti. Ya, inilah yang terjadi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Aleichem Shalom ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Santi. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Tetap semangat.